Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hairul Amin SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 78 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melakukan perekaman video praktik mengajar saya dengan materi pengertian Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith, serta contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Mohon bimbingan dan arahannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Pak Guru mau tanya, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Yakin? Yakin. Are you ready? Ready. Kalau begitu, Pak Guru minta semangatnya. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Pak Guru minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin teman-temannya semua membaca doa secara bersama-sama. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru terlebih dahulu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal ya kalian terhadap materi kita yang akan sebentar kita bahas. Jadi Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian jika kalian mendengar kalimat atau kata Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Ketika mendengar kata Asmaul Husna, yang langsung terlintas di pikiran saya adalah sederetan nama atau sifat-sifat Allah yang indah dan sempurna. Bagus. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, bagus ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata atau kalimat Asmaul Husna? Jawaban Ananda Arnisa adalah sederetan atau sifat-sifat Allah yang indah. Ya, benar ya. Jadi makna dari atau pengertian dari Asmaul Husna itu adalah
nama-nama baik Allah atau nama-nama indah Allah. Nah, bagus. Oke, sekarang yang kedua. Tadi kita sudah mengetahui makna dari apa? Asmaul Husna. Nah, sekarang Pak Guru mau tahu. Kira-kira mengapa kita perlu mengetahui Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Oke. Menurut saya, kita perlu mengetahui Asmaul Husna karena ini merupakan cara untuk lebih mendekat kepada Allah. Dengan sifat-sifatnya yang mulia, kita bisa memahami kebesarannya dan mengetahui keimanan dan ketakwaan kita. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan. Oke, bagus ya. Jawaban dari Ananda Asmi. Oke, selanjutnya. Apa saja Asmaul Husna yang kalian ketahui? Ada yang bisa? Ya, oke. Pak, beberapa Asmaul Husna yang saya ketahui antara lain yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, dan sebagainya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaannya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada yang tahu? Oke. Jumlah Asmaul Husna adalah 99. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Pak Guru akan menanyakan, kira-kira pentingkah kita mempelajari Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Saya rasa sangat penting untuk mempelajari Asmaul Husna karena hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan agama. Selain itu, dengan mengingat dan memahami Asmaul Husna, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kesabaran, syukur, dan kepercayaan kepada Allah. Oke, beri tepuk tangan buat Ananda Safira. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana kalian mengaitkan Asmaul Husna dengan kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Kaitan Asmaul Husna dengan kehidupan sehari-hari sangat besar. Misalnya, ketika kita menghadapi kesulitan, kita dapat mengingat sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk mendapatkan ketenangan hati. Selain itu, dalam berinteraksi dengan sesama, pemahaman terhadap sifat-sifat Allah dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, bagus ya. Jadi tadi telah dijawab pertanyaannya tentang bagaimana Asmaul Husna ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban dari Ananda Safa adalah, yang pertama adalah kaitannya Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar ya. Misalnya, ketika kita menghadapi kesulitan, kita dapat apa? Memahami sifat-sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan hati. Terus yang kedua tadi kata Ananda Safa, yaitu di dalam berinteraksi kepada sesama, kita dapat memahami sifat-sifat Allah untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Baik anak-anak sekalian, jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab bersama-sama tadi ya, terkait tentang Asmaul Husna, maka pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas ya. Jadi kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yakni ada 5 ya. Yang pertama Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yang berarti maha apa? Maha kuat. Yang kedua Asmaul Husna Al-Qayyum, yang berarti
maha berdiri sendiri, ya. Yang ketiga, al-muhyi atau maha apa? Maha menghidupkan. Yang keempat, al-mumit, yang berarti maha mematikan. Yang kelima, al-ba'its, yang berarti maha membangkitkan. Jadi itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang telah Pak Guru sebut tadi, 5 itu ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian sudah bisa menjelaskan, ya. Yakni yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna yang 5 tadi, ya, yakni al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, al-ba'its. Jadi diharapkan kalian bisa menjelaskan ini, ya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang tadi. Jadi kalian nanti diharapkan bisa memberikan contoh, ya, terkait 5 Asmaul Husna yang telah disebut tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya sebentar Pak Guru akan menayangkan video terkait materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang Asmaul Husna al-Qawiyyu, al-Qayyum, al-Muhyi, al-Mumit, al-Ba'its. Ya? Ada 5 ya? Al-Qawiyyu, al-Qayyum, al-Muhyi, al-Mumit, al-Ba'its. Jadi sebentar Pak Guru putarkan video, lalu kalian amati secara bersama-sama ya. Nah, dan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu juga ketika kita tidak mengenal Tuhan kita, bahwa kita tidak mungkin menyayanginya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengenal Allah? Salah satunya adalah melalui nama-namanya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Nah, nama-nama Allah yang indah ini mengacu pada sifat-sifatnya. Asmaul Husna ada 99. Dalil tentang Asmaul Husna ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbeda. Baik anak-anak sekalian, tadi kita telah bersama-sama menonton video materi tentang apa? Asmaul Husna yang 5 ini, dan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut, ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait video ini, terkait materi yang ada dalam video ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Bagaimana kita bisa mencerminkan sifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa mencerminkan sifat Al-Qawiyyu dalam Kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Oke. Saya dapat mencerminkan sifat Al-Qawiyyu dengan menjalani kehidupan dengan keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Sebagai contoh, saya bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan atau bertindak adil dalam situasi sulit. Oke. Bagus ya. Beri tepuk tangan. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencerminkan sifat atau Asmaul Husna Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah dijawab tadi sama Ananda siapa? Suci ya? Bahwa dengan cara menjalani hidup dengan apa? Dengan kuat ya? Iya. Ya, jadi dalam menghadapi tantangan kehidupan kita bisa meneladani sifat Al-Qawiyyu. Oke, bagus ya. Jadi baik, selanjutnya
Pak Guru akan bagi kalian semua ya menjadi 5 kelompok sesuai dengan hasil asesmen awal tadi mengenai pertanyaan tadi. Jadi Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok dan nantinya Pak Guru akan beri tugas pada tiap kelompok untuk membahas tentang Asmaul Husna yang tadi kita telah nonton ya, yang tadi kita amati, yakni Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang Al-Qawiyyu yang artinya Maha Kuat. Kelompok 2 akan membahas tentang Al-Qayyum ya, yaitu apa? Maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang ketiga, kelompok ketiga akan membahas tentang apa? Al-Muhyi yang artinya Maha menghidupkan. Dan kelompok keempat akan membahas tentang Al-Mumit ya, yang berarti adalah yang Maha mematikan. Dan yang terakhir kelompok 5 akan membahas tentang apa? Al-Ba'its atau Maha membangkitkan. Jadi nanti setelah ini Pak Guru akan berikan sumber belajar, yakni buku ya, buku pelajaran dan buku-buku lain, dan kalian akan bereksplorasi mencari terkait tugas yang kalian akan kerjakan ya. Lalu kalian analisis dan diskusikan pada kelompok masing-masing ya. Are you ready? Oke, bagus. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian lihat ke depan, dan di sini kita sudah lihat sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Silakan dilihat namanya masing-masing, dan setelah ini kalian atur meja kalian sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Jadi setelah ini kalian atur meja sesuai dengan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Baik anak-anak sekalian, sekarang sudah terbentuk 5 kelompok, dan silahkan setelah ini Pak Guru minta kalian mengerjakan tugas masing-masing. Dan ini ada sumber belajar, yakni buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan kalian mengeksplor ya, atau mencari terkait bahan atau informasi yang kalian butuhkan tentang tugas kalian masing-masing ya. Nah, sekarang Pak Guru minta Ananda, siapa namanya? Fatara, untuk membagikan buku ini ke tiap-tiap kelompok. Baik anak-anak sekalian, silakan bereksplorasi dan mencari informasi terkait tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok ya. Silahkan. Silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil eksplorasi dan analisis terkait diskusi kelompok tentang tugas apa? Asmaul Husna ya. Ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Siapa yang berkenan untuk maju duluan? Kelompok 1 ya. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang berarti yang maha kuat.
Kami merasa ini adalah Asmaul Husna yang penting karena kekuatan adalah suatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita, baik secara fisik maupun dalam menghadapi tantangan hidup. Setelah meneliti dan memahami konsep Al-Qawiyyu, kami menemukan bahwa ini mencerminkan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Dalam ayat Al-Quran, Allah disebut sebagai Al-Qawiyyu dalam banyak konteks, seperti dalam surah Al-Hajj dan surah Asy-Syura. Ini mengingatkan kami bahwa Allah adalah sumber kekuatan sejati yang kita dapat mencari kekuatan darinya. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, baik. Nah, setelah tadi kita mendengar presentasi dari kelompok 1, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Saya Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu di lingkungan sekolah. Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan. Ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana menerapkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu dalam lingkungan sekolah? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab. Contohnya ketika kita mengikuti pelajaran PJOK atau jasmani agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Ya, seperti itu ya. Beri tepuk tangan. Oke, bagus. Jadi bagaimana contoh menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu dalam lingkungan sekolah? Seperti yang telah disebutkan Ananda Nur Safa, itu di saat kita mengikuti pelajaran pendidikan jasmani ya, PJOK, itu kita semangat melatih tubuh kita untuk bisa menjadi sehat dan kuat. Nah, itu contohnya ya. Oke. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kelompok kedua, silakan mempresentasikan hasil eksplorasi, diskusi dan analisis terkait Asmaul Husna yang dibahas. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah melakukan penelitian tentang Al-Qayyum, kami menemukan bahwa Asmaul Husna ini menggambarkan Allah sebagai pemelihara dan penopang seluruh semesta. Allah disebut Al-Qayyum dalam banyak Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah ayat 255. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Muhyi. Ya. Asmaul Husna Al-Muhyi yang berarti yang maha menghidupkan. Ya. Kami merasa ini adalah Asmaul Husna yang penting karena mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan. Iya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Bait. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan presentasi untuk semua kelompok ya tentang materi Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Setelah ini Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Ada yang bisa? Oke, silakan maju. Saya akan menyimpulkan presentasi dari semua kelompok. Al-Qayyum yang berarti yang maha kuat. Asmaul Husna ini penting karena kekuatan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat Ananda Fatara menyimpulkan terkait hasil presentasi
dari setiap kelompok, dari semua kelompok, ya. Selanjutnya setelah ini kita akan mengerjakan kuis atau game terkait materi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait, serta contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Ya, jadi silakan tiap-tiap kelompok menunjuk perwakilan kelompoknya. Ya, boleh satu, boleh dua orang. Silakan. Oke, baik anak-anak sekalian, inilah perwakilan dari tiap kelompok. Silahkan sebentar kalau Pak Guru tunjuk kelompok yang menjawab, silahkan jawab ya. Oke, jadi di depan ini sudah ada kuis atau game. Kalian akan jawab. Oke, sekarang Pak Guru minta kelompok 3 dulu ya menjawab. Asmaul Husna ya. Oke, benar. Ya, kita catat dulu ya, Kelompok 3, K3 dapat 1 poin. K2, K1, K4, K5 ya. Oke, kelompok 3 sudah dapat nilai 1. Silakan kelompok 5 jawab. Al-Quran. Oke, coba kita lihat. Oke, bagus. Dapat 1 poin. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Silakan jawab. Oke, 99 ya. Oke, bagus. Dapat 1 poin. Selanjutnya kelompok 2. Silakan jawab. Oke, kita lihat. Oke, benar ya. Oke, bagus. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 silakan jawab. Oke, kita hitung bersama-sama 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat. Oke, sudah? Di-keep. Yang mana? Oke, ini ya. 1, 2, 3. Benar. Oke. Nah, kelompok 2 silakan jawab. Kita hitung bersama-sama. Oke, kita lihat. Oke, benar. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita telah menyelesaikan game kuis ya, dan kita telah melihat siapa yang terbaik dari beberapa kelompok ya. Kita mulai dari terbaik 1. Jatuh kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Terbaik 2. Jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan. Terbaik 3 jatuh kepada kelompok 5. Terbaik 4 jatuh kepada kelompok 4. Sorry. Jatuh kepada kelompok 3. Dan yang terbaik 5 jatuh kepada kelompok 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, maka setelah ini Pak Guru akan memberikan reward atau hadiah ya, sesuai dengan kategori masing-masing. Oke. Ini terbaik 1, silakan diterima hadiahnya ya. Bagi-bagi nih. Mohon hadiah ini disyukuri ya. Dan dibagi-bagi. Ya, dan dibagi kepada kelompoknya. Oke. Terus terbaik 2. Ya, terbaik 2. Silakan terima
Ya, disyukuri ya. Terbaik 3. Sorry. Terbaik 3. Terbaik 4. Oke. Terbaik 5. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengerjakan kuis per kelompok menjawab ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap akhir dalam pembelajaran inti ya, atau kegiatan inti kita, yaitu adalah mengerjakan asesmen sumatif atau asesmen di akhir pembelajaran ya. Jadi di sini kita akan laksanakan melalui media kuisis. Jadi ini sebentar Pak Guru bagikan kode atau QR kode untuk digunakan sebagai untuk menjawab soal ya. Jadi ada pilihan jawaban di sini A, B, C, D. Oke, sudah dimengerti? Oke, silakan. Pak Guru minta Ananda Altaf membagikan kepada teman-temannya. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Sudah? Oke, silakan jawabannya diangkat. Oke, bagus ya. Oke, sudah. Silakan diturunkan. Oke, jawaban yang benar adalah oke, B, benar ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca pernyataannya. Silakan dibaca pertanyaannya. Oke, hitungan ketiga jawabannya diangkat. 1, 2, 3. Oke. Bagus ya. Jawabannya 2 dan 4. Kita lihat. Salah. 3 dan 4. Jadi anak-anak sekalian, tadi setelah kita mengerjakan asesmen sumatif, maka kita di sini bisa melihat untuk nilai tertinggi jatuh kepada Ananda Nursafa Madinah. Tepuk tangan. Dengan benar 21 benar ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak Guru minta dari salah satu peserta didik atau dari salah satu kalian semua untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Pak. Ya, oke, silakan. Hari ini saya telah mengetahui 5 Asmaul Husna. Ya. Dan tahu bagaimana cara mencerminkan kelima Asmaul Husna tersebut. Bagus. Asmaul Husnanya apa saja? Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu. Al-Qayyum, Al-Qawiyyu. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qayyum Maha Kuat. Oke, yang kedua. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Iya. 3. Al-Muhyi Oke. Maha hidup. Ya. Keempat, Al-Mumit Maha mematikan. Ya. Kelima, Al-Ba'its Maha membangkitkan. Oke, beri tepuk tangan buat. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan hasil kesimpulan tentang pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Ananda Mahafatara. Sekarang Pak Guru, sebelum mengakhiri, Pak Guru mau menanyakan kira-kira bagaimana perasaan atau tanggapan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Senang ya, alhamdulillah. Kenapa senang? Karena kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, apakah dari pembelajaran tadi kalian sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna? Sudah, oke. Yang kedua, yang selanjutnya,
apakah dari pembelajaran yang tadi kita sudah laksanakan, kalian sudah mengenal atau memahami apa itu Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith? Sudah tahu semua? Oke, bagus. Selanjutnya lagi, apakah kalian sudah mengetahui contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang tadi telah Pak Guru sebutkan? Sudah tahu semua? Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang 5 tadi. Sudah tahu semua kan? Oke, bagus. Dan yang terakhir, apakah kalian siap menerapkan untuk seterusnya tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang 5 tadi Pak Guru sebut? Siap untuk diterapkan di rumah? Di kehidupan sehari-hari? Siap? Are you ready? Baik. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas ya, atau Pak Guru akan meminta kalian untuk mempresentasikan terkait dampak ya setelah kalian menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang 5 tadi, yang 5 ya, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'ith. Jadi minggu depan kalian akan mempresentasikan untuk penguatan ya. Pak Guru akan memberikan kalian link ya, link video dan link LKPD atau lembar kerja peserta didik di grup WA. Lalu kalian kerjakan ya. Jadi yang merasa masih ingin memperdalam terkait tentang materi tadi, silakan nonton video atau link yang Pak Guru berikan di grup WA ya. Dan Pak Guru minta kalian mengerjakan LKPD yang ada di grup WA tersebut. Jadi seperti itu ya. Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.